Artinya kalau anak-anak muda ini bukan hanya melihat figur, tapi juga relate ke kehidupan mereka. Mereka kan punya akses informasi yang baik, jadi kurang nggak bisa tuh misalnya sekedar dijanjikan, nggak bisa. Orang kritis kan gitu. Dia free rider. Kalau saya datang ke TPS, hasilnya sama saja dengan saya tidak datang, lebih baik saya tidak datang. Bahkan semakin melek politik, mereka semakin apatis. Iya, bisa karena begitu. mereka kecewa katanya. Bisa begitu. Bicara soal figur nih Bang, apakah sosok-sosok muda masih menarik perhatian pemilih Bang untuk 2029 nanti Bang? Ya kalau mau jujur sebenarnya pemilih kita tidak ada jarak yang terlampau jauh. Mau figur tua, mau figur sedang, atau figur muda enggak. Ini soal bagaimana tentang mendekati dan meyakinkan pemilih, udah situ saja. Jadi politisi di negara kita tidaklah gampang. Dituntut untuk pintar, dituntut untuk sederhana, dituntut untuk peduli, dan juga harus punya modal. Syah, gue mau nanya, kalau milih pemimpin, lebih suka yang sudah berpengalaman atau yang masih muda karena merasa lebih relate? Tapi kalau konteksnya untuk pemimpin yang memimpin untuk rakyat yang besar jumlahnya, kalau gue sih lebih prefernya yang udah berpengalaman ya. Oke Zoners, survei SMRC menyebut dua partai non-parlemen seperti PSI dan Perindo elektabilitasnya melesat naik bahkan melampaui partai besar seperti Partai Amanat Nasional. Kira-kira apa yang bikin para pemilih mulai melirik partai non-parlemen? Dan apakah ini akan bertahan sampai 2029? Kalau untuk penurunan parpol besar sendiri nih, penurunan elektabilitas seperti PAN misalnya ya kan, itu bahkan ada di bawah PSI dan Perindo. Nah, seberapa besar kontribusi mungkin kayak kurangnya maintenance terhadap akar rumput itu berpengaruh juga terhadap penurunan elektabilitas itu? Iya, Sebenarnya kalau kita lihat secara umum partai-partai politik, terutama partai-partai politik yang ada di parlemen, itu kecenderungannya turun. Dibanding dengan hasil mereka di 2024. PAN misalnya tadi disebut, itu kan di 2024 mereka mendapatkan suara sekitar 7,2%. Nah sekarang di survei terakhir 1,9%. Pemilu-pemilu sebelumnya PAN memang suaranya agak rendah tuh. Masih jauh dari pemilu agak rendah, tetapi semakin mendekati pemilihan umum bahkan di hari H suaranya naik. Ini PAN adalah salah satu partai yang ketika hari H atau ketika calon-calon legislatifnya sudah diumumkan, ya mungkin mereka bekerja lebih maksimal. Figur-figurnya mungkin lebih dikenal publik. Yang menyebabkan loyalitas masyarakat itu figur ya, dan itu masih berlaku sampai nanti 2029 mungkin. Figur, kemudian cara mereka berkampanye di bawah gitu ya, sosialisasi ke penduduk. Ya kalau ada satu figur yang mungkin awalnya tidak terlalu terkenal, tapi dia melakukan sosialisasi yang sistematis gitu ya, benar-benar target kelompok-kelompok yang memang bisa diarahi, yang sesuai dengan punya kedekatan psikologis, punya kedekatan sosiologis dengan dia, ya itu bisa berbalik. Artinya kalau anak-anak muda ini bukan hanya melihat figur, tapi juga relate ke kehidupan mereka. Mereka kan punya akses informasi yang baik, jadi kurang nggak bisa tuh misalnya sekedar dijanjikan, nggak bisa. Mereka bisa kritis. Bahkan karena kritis itu juga berbahaya ya. Boleh jadi mereka misalnya punya aspirasi ke partai tertentu, tapi karena kurang yakin akhirnya mereka tidak milih, bisa juga gitu. Orang kritis kan gitu. Dia free rider. Kalau saya datang ke TPS, hasilnya sama saja dengan saya tidak datang, lebih baik saya tidak datang. Bahkan semakin melek politik, mereka semakin apatis. Iya, bisa karena begitu. mereka kecewa katanya. Bisa begitu. Dan itu pola bukan cuma Indonesia, di seluruh dunia masyarakat yang relatif lebih kritis, relatif lebih berpendidikan, itu bisa punya persoalan pada angka partisipasi politik. Karena itu di beberapa negara ya kayak Australia itu kan diwajibkan kan, kalau kamu tidak datang ya kamu didenda gitu. Karena ngapain saya datang hasilnya begitu-begitu aja. Lebih baik saya pergi camping kan.
Berarti kesadaran politik itu bukan berarti dia nggak ngerti politik ya justru ya? Iya. Kan peta politik ini masih akan terjadi pergeseran, belum statis lah istilahnya. Nah, sampai 2029 kalau menurut SMRC sendiri, partai-partai mana saja nih yang elektabilitasnya cenderung stabil, baik yang partai lama maupun partai baru non-parlemen? Atau ada kecenderungan partai-partai yang non-parlemen ini bakalan melesat Bisa gitu? masuk. Saya kira kalau kita lihat sejarah politik kita ya, ada kecenderungan pemilih itu semakin mereka berpindah, tetapi berpindah dari satu partai besar ke partai besar yang lain. Jadi pola pergerakannya itu ya. Kalau kita lihat dalam beberapa kali pemilu terakhir kan, bahkan kan sebenarnya partai di parlemen berkurang. Dari sebelumnya 9, sekarang tinggal 8. Ada beberapa partai yang dulu ada di parlemen sekarang keluar. Hanura, dulu ada PBB, P3, bisa berkurang gitu. Itu kecenderungan umumnya. Tapi bukan berarti partai-partai baru itu tidak punya kans untuk masuk. Karena itu tadi, yang pertama, ikatan psikologis pemilih dengan partai itu tidak kuat. Tidak kuat sehingga mereka bisa berpindah. Cuman persoalannya sekarang, fenomenanya sekarang berpindahnya itu dari satu partai besar ke partai besar yang lain. Itu yang menjelaskan kenapa dalam setiap pemilu, pemenang pemilu itu Kayak itu terus ya? Itu terus tapi sebenarnya berganti. Iya. Nah, dulu PDI Perjuangan, kemudian jadi Golkar, kemudian muncul Demokrat, kemudian muncul berubah lagi posisi PDI. doang. Berubah posisi, tapi di antara mereka. Tapi itu terus ya? Nah, jadi itu artinya ada swing pemilih kita. Tapi menurut saya tidak menutup kemungkinan partai-partai baru ya seperti PSI, mungkin Perindo, sebenarnya sudah tidak baru-baru banget ya. Iya. Mereka sudah lama bersosialisasi. Publik kan juga melihat ya. Salah satu pertimbangan publik di dalam memilih itu adalah dia lihat rekam jejaknya, pengalamannya dan seterusnya kan. Karena itu ya walaupun tidak masuk parlemen nasional tapi kan partai-partai baru ini ada di daerah-daerah dan juga menunjukkan kinerja dan itu bisa juga dipelajari oleh publik. Jadi menurut saya pemilu ke depan bisa jadi ada partai baru yang masuk. Apalagi misalnya kalau thresholdnya diturunkan. Itu lebih membuka peluang lagi. Jadi 0, jadi misalnya setiap anggota dewan setiap calon yang punya cukup suara ya bisa duduk di parlemen maka partainya lolos gitu. Kalau aturannya semacam itu ya itu lebih membuka kemungkinan. Membuka peluang. Oke Bang, ini kan ada survei dari SMRC yang bilang bahwa partai-partai alternatif non-parlemen itu lagi melesat nih elektabilitasnya, bahkan PAN itu turun di bawah partai-partai non-parlemen. Nah ini artinya apa sih Bang? Itu bagi saya semacam screenshot bagaimana per hari ini satu realitas yang terpotret dalam survei soal bagaimana elektabilitas partai politik berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ada yang naik, ada yang turun, perkara biasa. Nah yang kedua memang secara teori ada kecenderungan bahwa misalnya kekecewaan terhadap partai-partai lama sehingga ada harapan partai-partai yang selama ini nggak lolos ke parlemen itu bisa menjadi harapan, itu teorinya. Yang saya katakan adalah ini harapan dong. Kalau dalam sebuah survei disebutkan partai seperti Perindo, seperti PSI, kok ada kecenderungan naik, itu ada harapan partai ini dilirik oleh pemilih. Itu ada hope yang sangat layak untuk dikapitalisasi menuju pertarungan 2029. Tinggal bagaimana partai seperti Perindo merawat stamina politiknya. Bagaimana partai seperti Perindo ini roadshow menuju 2029 itu semakin disukai dan diterima oleh publik. Jangan berpuas diri hanya dengan angka hari ini misalnya Perindo naik, atau PSI naik, atau partai yang lain yang baru itu naik. Jangan, karena pemilunya bukan hari ini, tapi 3 tahun lagi. Tapi secara survei ini catatan positif. Artinya apa? Respon publik itu ternyata menjadikan partai-partai non-parlemen seperti Perindo, PSI, dan yang lain itu alternatif. Sebagai sebuah alternatif pilihan. Persaingan masih terbuka, tapi positifnya bagi partai-partai non-parlemen ini ada harapan bahwa ternyata pemilih kita itu imannya suka berubah. Imannya suka berubah-ubah ya. Kebetulan tinggal di Ciputat. Kenapa misalnya kalau ada Perindo trennya naik misalnya ya, itu ada gerobak-gerobak tulisan Perindo di situ, gerobak Perindo.
kayaknya itu adalah program yang sempat dicanangkan oleh Perindo untuk ngebantu UMKM. Itu di Ciputat loh, nggak tahu di tempat yang lain. Artinya kadang orang melihat terkait dengan partai penilaiannya, mungkin karena ada gerobak-gerobak, ada bantuan-bantuan yang masih ada stikernya, ada logonya, itu diingat, oh ini partai kok kelihatan dia dekat dengan net. Padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang dilakukan sejak lama. Iya, betul, betul. Tapi Cukup efektif berarti. cukup efektif, makanya partai itu sederhana sebenarnya. Melakukan sesuatu yang konkret dirasakan langsung oleh rakyat, dan saya termasuk yang meyakini bahwa itulah yang kemudian mendapatkan respon positif. Karena pileg itu cukup lama, kurang lebih sekitar 3 tahun lagi menuju 2029, Fit. Ya. Ujung tombak dari pileg itu calegnya. Sosok, figur. Figur caleg, karena caleg itu kan dia bertarung di setiap daerah pemilihan Oke. dapil-dapil itu. Kalau partai seperti Perindo punya caleg menang di satu dapil, satu kursi, mulai dari DPRD daerah hingga pusat, ya harapannya akan melesat. Tapi sebaliknya, kalau caleg-caleg yang diusung tidak mampu meyakinkan rakyat, kira-kira begitu, berjarak dengan masyarakat, ya survei hari ini hanya semacam harapan. Survei hari ini hanya sesuatu yang positif hari ini, tapi tidak bisa diandalkan di masa-masa yang akan datang. PR terbesar dari partai-partai yang nggak lolos ke parlemen, sekalipun tren positifnya ada naik, carilah caleg yang berkualitas, tak iya. Oh, gitu. Carilah caleg-caleg yang dekat dengan rakyat, tak Jangan iya. cuma sekedar dikenal. Ini modal ada loh, ya kira-kira begitu. Iya, benar. Modalnya sudah positif, tinggal finishing akhirnya Finishing kayak. akhirnya. Jadi kalau main sepak bola tinggal bikin gol ini. Finishing touch-nya seperti apa nih? Jangan cuma menguasain permainan bola, ya kan? Ball position boleh 90%. Kalau nggak bikin gol kan repot aja. Terus apa sih celah paling krusial nih yang berhasil dimanfaatkan baik PSI maupun Perindo untuk menyasar kelompok pemilih yang mungkin sudah mulai ditinggalkan parpol-parpol besar karena mungkin maintenance akar rumputnya kurang atau gimana? Variabelnya 3 hal ya. Pertama, kalau saya punya data survei, identitas kepartaian atau party ID atau orang yang merasa dekat atau menjadi bagian dari partai politik tertentu, itu hanya sekitar 20%. Jadi rata-rata secara umum masyarakat kita merasa dekat atau menjadi bagian dari partai itu cuma 20%. Ada sekitar 80% masyarakat kita itu ngaku tidak dekat dan ngaku tidak menjadi bagian dari partai politik. Ini kan pasar yang terbuka untuk bisa dimaksimalkan oleh partai-partai non-parlemen, PSI lah, Perindo lah, Hanura lah, apalagi Partai Gerakan Rakyat lah yang baru-baru atau P3 dan seterusnya. Dan juga ini menjadi pasar bagi partai-partai yang lama, yang langganan lolos. Ini pasar bebas, pasar terbuka. Siapa yang kuat, dialah yang akan menang. Jadi di situ teori dasarnya. Nah yang kedua memang harus kita akui profil demografi kita di 2029 sekitar 60-65% adalah mereka pemilih muda, 17 hingga 35 tahun. Rata-rata mereka itu memang cukup dekat dengan dengan handphone, dengan gadget. Itu yang saya kira memang model-model kampanyenya juga adalah menggunakan pendekatan digital. Suka tidak suka itu harus dilakukan. Jadi dalam konteks itulah kemudian partai-partai juga harus punya strategi yang terukur bagaimana melakukan kampanye, pendekatan, merangkul psikologis pemilih. Salah satunya adalah sesuai dengan selera anak muda yang identik dengan internet, identik dengan handphone. Karena anak muda hari ini jauh lebih memilih dan jauh lebih menangisi kalau di rumahnya nggak ada colokan listrik sama internet ketimbang tidak makan. Bicara soal figur nih Bang, apakah sosok-sosok muda masih menarik perhatian pemilih Bang untuk 2029 nanti Bang? Ya kalau mau jujur sebenarnya pemilih kita tidak ada jarak yang terlampau jauh, mau figur tua, mau figur sedang, atau figur muda enggak. Ini soal bagaimana tentang mendekati dan meyakinkan pemilih, udah situ saja. Jadi politisi di negara kita tidaklah gampang. Dituntut untuk pintar, dituntut untuk sederhana, dituntut untuk peduli, dan juga harus punya modal. Mas Tama, ini kan di salah satu survei menjelaskan bahwa Partai Perindo ini elektabilitasnya sedang naik nih, bahkan melampaui partai lama. Nah gimana Mas Tama sendiri melihat lonjakan elektabilitas ini? Yang paling pertama tentu kita harus syukuri ya, karena kan itu bagian dari cerminan masyarakat atas kerja-kerja Partai Perindo. Artinya itu adalah respons sebetulnya. Jadi masyarakat ketika dia ada survei itu bagian dari respon.
apa yang Perindo kerjakan di bawah, apa yang Perindo lakukan lewat dengan program-programnya. Itu hal pertama yang harus kita lihat. Nah, yang kedua tentu saja ketika kemudian ada unggul mengungguli, ya kita tidak boleh terlena. Kenapa? Karena ini masih di awal-awal dan target partai politik itu kan di 2029 dan 2031 untuk pilkada dan legislatif di tingkat daerah. Artinya jalannya masih panjang, tentu survei ini itu merupakan motivasi agar Partai Perindo kerja lebih keras. Jadi bukan kemudian merasa unggul, merasa menang, sama sekali tidak di sana posisi kita. Kita justru melihat itu sebagai sebuah penunjuk arah bahwa oh ternyata penerimaan masyarakat atas kerja Partai Perindo masih di level itu. Nah ini yang harus kita tingkatkan ke depan. Oke, nah ini kan salah satu indikasi menurunnya elektabilitas parpol besar atau parpol lama itu kan karena kurangnya maintenance di akar rumput. Nah bagaimana dari Perindo sendiri melakukan pendekatan konkret nih untuk merebut suara-suara yang merasa ditinggalkan oleh parpolnya? Ya, sebetulnya kan kalau kita lihat di surveinya SMRC, itu kan angka atau penilaian terhadap ekonomi dan politik itu negatif. Nggak bagus dia. Itu hanya 15% yang menganggap bahwa politik, ekonomi itu baik atau sangat baik. Jadi angkanya jauh dan masyarakat nggak puas. Nah, dalam konteks nggak puas tersebut, maka Perindo itu tidak boleh menjawab isu tersebut dengan slogan. Dia harus jawab dengan program-program yang lebih nyata dan dekat dengan masyarakat. Maka dari itu, apa yang Perindo kerjakan itu lebih banyak hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat dan ekonomi. Ya misalnya kita memberikan bantuan kepada UMKM. Betul. Kemudian kita membantu sertifikasi halal. Kemudian juga kita ada beberapa program yang emang itu memberikan modal. Begitu ya, modal usaha. Ya memang bukan yang skala besar, yang skala mikro, yang kecil. Tapi kalau itu dilakukan kepada masyarakat dia berdampak. Jadi program-program Perindo itu kita pengen komitmen jangka panjang, komitmen seumur hidup dengan akar rumput. Nah ini kan ada anggapan bahwa kenapa partai lama cenderung ditinggal karena satu bentuk kekecewaan dan kedua kurang memaintain akar rumput. Nah kira-kira sejauh mana itu sangat mempengaruhi suara dan elektabilitas partai lama? Iya, suara partai di tingkat grassroots itu kan lebih konkret ketika melihat dapil, daerah pemilihan. Nah, bagaimana wakil-wakil rakyat ini intens menjemput aspirasi, menyelesaikan masalah-masalah di dapil sehingga masyarakat merasa terwakili. Nah, sayangnya alih-alih menyampaikan aspirasi masyarakat di tingkat grassroots, partai-partai parlemen ataupun anggota-anggota DPR seringkali abai ataupun ya fokus di level pusat ya di Jakarta, dan ketika reses seringkali hanya sebatas simbolik. Ini yang kita sayangkan dan harapannya ini bisa dijadikan oleh partai-partai non-parlemen, anggota-anggota legislatifnya ya, calon-calonnya maupun seperti itu supaya lebih rajin, lebih sering belusukan menjemput masalah dan menyelesaikan itu. Nah yang kedua, saya melihat juga kita nggak bisa mungkiri bahwa ada anggota-anggota dewan di tingkat lokal maupun di nasional yang memang dari sisi kinerja kurang optimal ya. Mungkin sering absen, jarang hadir di rapat-rapat paripurna, rapat-rapat yang penting di pemerintahan, ataupun ketika misalkan dibutuhkan ada demonstrasi di gedung DPR ataupun di DPRD, mereka seringkali mungkin tidak mendengar ataupun menyapa langsung para demonstran tadi. Nah, saya kira di masa sekarang itu menjadi penting ya, wakil rakyat serba hadir baik di secara langsung offline semacam itu maupun di timeline ya secara online gitu. Karena ini eranya di mana algoritma bisa memposisikan apakah seorang anggota dewan itu memang benar-benar nyata kehadirannya di level pusat maupun di level lokal ataupun di offline maupun di online semacam itu. Oke, nah sekarang apa sih celah paling krusial yang bisa dimanfaatkan baik oleh PSI, Perindo dan partai-partai non-parlemen lainnya untuk menggait nih suara-suara yang meninggalkan partai lama? Iya, saya kira peran penyeimbang ini kan lagi marak dilakukan oleh katakanlah PDIP yang di luar pemerintahan, tapi ini nggak optimal.
PSI, Perindo itu bisa berperan sedemikian rupa untuk memastikan kanal aspirasi masyarakat itu bisa didengar maupun ditetapkan sebagai sebuah kebijakan alternatif. Jadi penyimbang di sini sebagai mitra kritis tapi juga mitra strategis. Kalau ada kebijakan pemerintah yang bagus ya kita apresiasi. Tapi kalau ada yang bermasalah ya harus kita kritisi, harus kita berikan masukan supaya apa? Supaya perubahan perbaikan itu bisa terjadi dan publik akan merasa terwakili di sana melihat alternatif bahwa PSI, Perindo itu bisa menjadi alternatif dari mereka untuk menyampaikan aspirasi. Wabil khusus misalkan saya banyak melihat teman-teman Perindo di sini yang muda-muda cukup vokal, cukup aktif itu untuk bersuara di tingkat grassroots ataupun di kalangan Gen Z milenial. Nah ini harus dikanalisasi secara konsisten supaya apa? Supaya publik tahu bahwa ada partai non-parlemen namanya Perindo yang memang benar-benar concern dengan kepentingan anak muda, milenial, Gen Z, dan itu sebuah ceruk yang cukup signifikan karena mayoritas populasi ada di sana. Oke. Nah ini kan di tahun 2024 juga pernah ada survei yang menyebut bahwa partai-partai baru itu elektabilitasnya naik. Namun ketika menjelang pemilu justru yang terpilih partai-partai lama lagi. Nah, bagaimana menjaga konsistensi itu tuh agar apa yang sudah tercermin di survei ini bisa dipertahankan di 2029? Nah, partai-partai non parlemen itu punya tokoh sentral yang itu kemudian terejawanta dengan baik di tingkat dapil lewat sosok-sosok kader yang memang berkualitas dan memiliki bobot logistik yang dalam tanda petik isi tas yang baik. Nah, nomor urut 1 sampai nomor urut 3 itu luar biasa kapasitasnya. Nah, saya kira partai-partai non-parlemen seperti Perindo, PSI juga bisa melakukan itu. Ketika punya tokoh sentral di pusat, itu bisa diterjemahkan di level dapil, bagaimana juga punya tokoh-tokoh yang punya bobot elektoral yang baik. Jadi dari sekarang kader itu dikondisikan untuk masuk ke dapil-dapil. Asumsikan misalkan tahun lalu ada 84 dapil, mungkin tahun depan, pemilu depan dapilnya mengembang. Tapi minimal coba dibidik ya berapa persen dari total dapil yang ada, tidak perlu 100%, 30% saja dari total dapil, fokus di sana, besarkan suara partai. Saya kira peluang untuk lolos parliamentary threshold sangat besar. Adek, lu kalau milih pemimpin, mending milih yang sudah berpengalaman atau yang masih muda karena lebih relate? Lebih milih yang masih muda karena lebih relate aja sih. Jadi Misalnya gimana? Ya kita kan tahu zaman kan berubah ya. Kalau misalkan kita ngikutin sama yang tua-tua terus takutnya nggak relate sama sekarang kan udah zaman berubah ya, nggak kayak dulu lagi. Oke. Nah, sebutin dong satu sosok anak muda yang menurut lu cocok banget buat mewakili Gen Z. Menurut saya yang saya tahu sih mungkin Ferry Irwandi kali ya. Kenapa? Ya saya lihat sendiri kan kalau di sosmed dan sebagainya dia tuh kayak paham betul masalah apa yang lagi kita alami sekarang ya. Menurut lu parpol seperti apa sih yang bakal lu pilih yang menurut lu sangat mewakili Gen Z? Mungkin ya kalau dari aku pribadi lapangan kerja udah pasti ya karena kita butuh banget lapangan kerja. Kemudian kalau untuk mungkin aku yang aware kita transportnya kayak kurang umum, jadi aku rasa itu aja sih dari aku. 25,9% pemilih masih belum klik dengan pilihan politiknya. Ini artinya arah menuju 2029 masih sangat terbuka bagi partai-partai non-parlemen. Tapi pertanyaannya, apakah ini hanya momentum sesaat atau awal dari perubahan peta politik?